Satu Jam Bercerita episode 12. Satu Jam Bercerita merupakan program kerja dari Hipotesa atau Himpunan Profesi dan Peminat Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, kabinet baru dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University. Nah, yang sekarang sudah sampai pada episode ke-12. Nah, sebelumnya kenalin nih, nama aku Meli Roro Nurmala Akmar, di mana pada kesempatan kali ini akan memandu jalannya podcast pada kesempatan kali ini. Nah, pada kesempatan kali ini SJB sudah pada episode ke-12 dengan topik yang akan dibawakan yaitu mahasiswa kupu-kupu versus mahasiswa kura-kura. Who is better? Nah, for your information, pada kesempatan kali ini Satu Jam Bercerita akan dibawakan dengan konsep yang berbeda, di mana pada awalnya dibawakan dengan konsep live streaming pada Instagram, namun pada kali ini akan dibawakan dengan konsep podcast dengan tujuan agar bisa menjangkau audiens lebih luas. Nah, tanpa berlama lagi, di samping saya sudah ada narasumber kita yang keren nih, yaitu Kak Najla Halizi, di mana Kak Najla ini adalah alumni dari Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Manajemen Angkatan 55. Dan Kak Najla ini juga merupakan lulusan terbaik dari Departemen Ilmu Ekonomi FEM IPB. Selain itu, Kak Najla juga aktif dalam berbagai kegiatan, baik dalam skala nasional maupun internasional, baik di dalam kampus maupun kegiatan di luar kampus. Misalnya, pernah menjadi delegasi pada Youth Ambassador Diplomacy di New Zealand dan masih banyak kegiatan volunteer maupun organisasi yang lainnya. Misalnya, Kak Najla ini pernah menjadi Board of Directors Internal of Relationship Hipotesa dan juga Staff Internal Relationship dari Genbi IPB, serta masih banyak lagi tentunya yang nggak bisa disebutkan satu persatu. Namun ada satu prestasi lagi yang gak kalah penting nih bagi para beasiswa hunter tentunya. Kak Najla ini merupakan awardee dari beasiswa Bank Indonesia atau Genbi. Wah, keren sekali nih Kak Najla. Nah, mungkin kita sapa terlebih dahulu nih narasumber kita. Halo Kak Najla. Hai Meli. Gimana nih Kak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Kalau sendiri gimana? Baik, alhamdulillah. Nah, mungkin kita bisa perkenalan singkat nih dari Kak Najla. Mungkin dan juga lagi sibuk apa nih Kak kalau boleh tahu? Oke, makasih kesempatannya. Halo teman-teman semua, perkenalkan aku Najla Halizi, biasa dipanggil Najla atau Najel, boleh aja yang penting nyaman. Ya, untuk ini aku dari Departemen Ilmu Ekonomi, alumni ya, angkatan 55, tahun 2022 kemarin baru lulus. Kemudian untuk kesibukan sekarang, alhamdulillah aku sedang mengikuti seleksi untuk manajemen trainee di sebuah company di Indonesia. Oke, wah pastinya sudah kelihatan banget nih kalau Kak Najla ini mahasiswa lulusan terbaik tuh pasti sudah sibuk banget nih ya, produktif banget. Tetapi hari ini Kak Najla tetap meluangkan waktu nih buat sharing-sharing bersama teman-teman semua. Bahasan kita pada kali ini yaitu mahasiswa kupu-kupu versus mahasiswa kura-kura. Who is better? Menarik sekali untuk dibahas nih Kak, karena pada akhir-akhir ini di mana kondisinya itu adalah masa transisi dari perkuliahan online ke perkuliahan offline yang tentunya dibutuhkan suatu referensi di mana sih kehidupan kampus waktu offline dulu, jadi kayak gitu. Nah, langsung saja masuk kepada pertanyaan pertama nih Kak. Nah, dari adanya dua tipe, salah duanya tipe dari mahasiswa yaitu kuliah pulang atau kupu-kupu dan juga kuliah rapat atau kura-kura. Nah, mungkin dari Kak Najla sendiri, mahasiswa yang seperti apa sih yang bisa dikatakan sebagai mahasiswa kupu-kupu dan juga kura-kura, Kak? Oke, aku langsung jawab aja ya. Jadi menurut sebenarnya antara perspektif antara mahasiswa kupu-kupu maupun mahasiswa kura-kura, sebenarnya itu cuma sebuah singkatan menurut aku ya. Mahasiswa kupu-kupu itu ya mahasiswa kuliah pulang, sedangkan kalau mahasiswa kura-kura ya kuliah rapat. Tapi kalau misalnya kita dari dua golongan mahasiswa yang secara garis besar ini, kalau kita mau kerucutin, sebagian besar menganggap bahwasanya mahasiswa kupu-kupu atau kuliah pulang ya sudah selesai sehabis kegiatan kuliah mereka akan langsung untuk pulang, tidak mengikuti organisasi biasanya. Namun kalau biasanya mahasiswa kura-kura itu lebih condong, yaitu mahasiswa tersebut itu mengikuti minimal satu organisasi dalam kampus gitu. Nah, jadi mereka memiliki kesibukan di samping perkuliahan, tepatnya di kampus gitu kalau menurut aku. Nah, berarti tipe itu sendiri biasanya dibuat karena adanya suatu ini ya Kak, ya udah singkatan aja. Iya, stigma masyarakat kalau menurut aku ya. Iya. Jadi aku mau nambahin ya, untuk highlightnya sendiri
antara mahasiswa kupu-kupu maupun mahasiswa kura-kura ini ya, atau aku biasanya nyingkatnya dengan panjang itu kupu-makura ini, biasanya itu gak ada yang paling unggul gitu. Harus di highlight dan di underline bahwasanya setiap keputusan itu punya dampaknya masing-masing gitu ya. Jadi menurut aku antara mahasiswa kupu-kupu maupun mahasiswa kura-kura itu sama-sama memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi gak ada yang lebih baik gitu. Oke, baik. Nah, sesuai dari penjelasan kakak tadi nih, dari kedua tipe tersebut nih Kak, pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nah, mungkin kita bahas dari tipe yang pertama, yaitu kuliah pulang dulu nih Kak. Apa sih kelebihan dan kelemahannya? Oke, kalau misalnya untuk kuliah pulang sendiri ya, atau makupunya sendiri, itu kelebihan dulu aku bahas nih. Nah, kelebihan itu yang pertama adalah pastinya itu adalah memiliki waktu luang yang cukup banyak. Karena mereka tuh biasanya hanya fokus terhadap dunia perkuliahan. Ya, seperti kita ketahui apalagi di Departemen Ilmu Ekonomi ini, waktu kuliah efektif itu cuma 7.30 hingga 15.30 gitu ya. Setelah itu kita pulang ke rumah masing-masing. Jadi kalau aku bisa bilang mayoritasnya yaitu adalah memiliki waktu yang lebih banyak nih, sehingga mereka misalnya lebih fokus untuk menghadapi perkuliahan, terus kemudian adalah mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang telah dipelajari, mungkin lebih cepat dalam menyelesaikan tugas-tugas perkuliahan. Terus yang kedua, mereka juga bisa untuk meningkatkan income atau pendapatan mereka gitu. Misalnya adalah melalui part-time, paid internship, maupun misalnya freelance. Kemudian juga bisa mengembangkan hobi maupun bisnis yang mereka ingin geluti atau minati seperti itu. Kemudian selain itu pastinya adalah memiliki waktu istirahat yang lebih banyak nih. Karena apa ya, lumayan cukup panjang ya, antara 15.30 hingga nanti 7.30 di keesokan harinya. Selanjutnya adalah memiliki kesempatan untuk lulus lebih cepat dibandingkan yang lainnya, karena mereka ya tadi itu adalah lebih fokus terhadap dunia perkuliahan. Kalau menurut aku tuh inti atau mayoritas dari benefit atau kelebihan dari mahasiswa kupu-kupu ini sendiri adalah adanya waktu luang gitu yang lebih banyak atau spare time yang lebih banyak dibandingkan mahasiswa yang kuliah rapat. Tapi untuk kelemahannya sendiri yaitu adalah untuk kelemahannya aku bisa katakan bahwasanya mereka nantinya akan kurang pengalaman untuk berorganisasi terutama di dalam kampus. Karena untuk aku sendiri yang sering organisasi dari mulai SD ya, jadi aku ngerasa beda gitu antara masalah yang kita hadapi ketika SD, SMP, SMA hingga nanti di dunia organisasi kampus perkuliahan. Dan menurut aku yang sangat-sangat relate dengan kehidupan nyata di pasca kampus yaitu adalah ketika kita menghadapi permasalahan di bidang organisasi di perkuliahan. Jadi kelemahan di situ. Kemudian yang kedua pasti memiliki lebih sedikit relasi dibandingkan orang-orang yang berorganisasi dalam kampus. Jadi kenalannya, koneksinya itu biasanya lebih sedikit. Kemudian adalah kurang bisa untuk mengembangkan soft skill. Nah, dalam soft skill yang bagaimana sih? Soft skill yang seperti halnya adalah leadership, negotiation skills, kemudian adalah seperti halnya adalah public speaking, bisa jadi ya, public speaking, kemudian kemampuan untuk memecahkan sebuah masalah, itu nanti kurang bisa gitu, kurang dapat gitu untuk mengembangkan soft skills-nya. Kalau menurut aku itu aja dari Makupu ya. Nah, itu tadi dari Makupu atau mahasiswa kupu-kupu. Nah, yang selanjutnya nih akan kita komparasikan dengan kelebihan dan juga kekurangan dari mahasiswa kuliah rapat. Mungkin bisa di ini. Oke. Kalau misalnya mahasiswa kuliah rapat, pasti tadi balik lagi ada kelebihan dan kelemahan. Nah, kalau misalnya mahasiswa kuliah rapat ini sendiri, kelebihannya yang tadi itu mendapatkan pengalaman, kemudian wawasan, relasi, kesempatan, peluang-peluang, change yang lebih besar, yaitu adalah baik di dalam kampus maupun luar kampus. Karena nantinya tanpa kita pungkiri nih, kating-kating kita nih bakal ada di dunia kerja, di dunia nyata, dan kalian nanti bisa sharing-sharing, atau misalnya ada informasi-informasi mengenai misalnya magang, atau PKWT, atau freelancer, segala macamnya, kalian nanti bisa dapatkan melalui cutting, bahkan bisa dijadikan sebuah referral atau rekomendasi dari kakak tingkat kalian sendiri. Jadi gunanya itu mendapatkan relasi atau konektivitas yang banyak. Kemudian yang pada itu adalah meningkatkan skills maupun kemampuan baik secara hard skill maupun soft skill. Yang aku sendiri rasain adalah benar-benar sangat berguna di dunia kerja gitu. Ketika kita menghadapi wawancara akhir, kemudian wawancara HRD, kemampuan cara kita untuk bernegosiasi, kemudian adalah berkomunikasi, public speaking, jiwa kepemimpinan dan tinggi, bertanggung jawab, itu semua nanti bakal ada dengan sendirinya. Jadi kita nggak cukup tuh waktu untuk misalnya kita after kampus life itu cuma 3 bulan gitu ya. 3 bulan kita memperbaiki diri kita itu menurut aku itu sangat struggle gitu. Jadi emang harus perlahan-lahan gitu. Jadi menurut aku tuh
dengan kita mengikuti organisasi dalam kampus nanti maupun di luar kampus ya, atau masuk keluar rapat itu bisa meningkatkan soft skill kita gitu, yang nantinya menjadi modal utama untuk pertama ya mengisi CV lah gitu ya, mengisi CV, kemudian modal utama juga untuk ketika kita berada di dunia pasca kampus gitu, atau dunia kerja gitu. Oke, kalau kelemahannya sendiri nih, kalau kelemahannya biasanya banyak mahasiswa yang imbalance ya, nggak bisa mengatur antara bagaimana sih waktu organisasi, akademik, sehingga nanti akan ada yang condong salah satu tuh. Contohnya itu adalah ketika nanti kita lebih sibuk organisasi, project terus project broker gitu, program kerja terus nih tiap hari rapat, menyusun RKAP segala macam gitu ya sebagainya. Terus kemudian tiba-tiba mau UTS nih, ya udah akhirnya jadi gak belajar, dan akhirnya IPK pun cenderung lebih sedikit menurun, atau bahkan ada yang terjun bebas gitu. Jadi menurut aku tuh kekurangannya adalah kurang bisa dalam memanajemen waktu dengan baik gitu. Jadi sehingga adanya imbalance gitu ya. Baik, dan yang selanjutnya nih Kak, dari Kak Najla dulu. Selama kuliah nih Kak Najla cenderung ke tipe yang makupu atau makura nih Kak? Oke, thank you. Jadi aku langsung jawab ya. Mungkin dulu tuh aku akuin waktu PPKU itu aku adalah mahasiswa kupu-kupu. Tapi aku melakukan hal tersebut bukan tanpa alasan. Melainkan dulu tuh ada sedikit culture shock, yaitu perbedaan bagaimana cara belajarnya itu di daerah maupun di Pulau Jawa. Ini sedikit agak ada perbedaan gitu ya. Rupanya lebih getol yang di sini gitu cara belajarnya gitu. Nah, jadi karena ada kekhawatiran akan indeks prestasi ya, terutama karena jujur aku awalnya masuk perkuliahan tuh gak ada gambaran apapun. Yang aku setting goals tuh cuma bagaimana aku pengen lulus tepat waktu sama kumlot itu doang. Jadi aku gak ada kayak aku pengen ini, aku pengen ikut beasiswa, itu gak ada sama sekali. Jadi cuma dua hal itu aja yang aku pengen lakuin sebenarnya. Jadi ketika aku masuk sini ya udah aku melihat bahwasanya kayaknya aku harus susun strategi nih, kira-kira apa ya yang pengen aku lakuin nih kira-kira. Nah, jadi pada saat itu aku lebih ngambil kayak ke course dan lain-lain yang bisa meningkatkan skill aku. Kemudian pada semester 3 dan seterusnya hingga semester 8, aku merasa bahwasanya ada yang kurang dalam diri aku. Aku lumayan jenuh ya, cuma kayak kuliah pulang gitu. Jujur kalau pribadi aku tanya, aku lumayan jenuh gitu, karena aku seseorang yang mungkin lebih suka organisasi, dan aku juga nggak terlalu suka untuk belajar banget, sebenarnya enggak gitu loh. Jadi karena aku rasa untuk IPK aku udah lumayan aman untuk aku lanjutkan ke organisasi, akhirnya aku merancang organisasi itu dulu. Itu pertama di Hipotesa. Jadi aku pertama ikut magang kayak kamu nih, aku ikut magang terus di internal, di Intel, terus habis itu aku lanjut lagi ikut panitiaan seperti halnya Nemo, Hipotexar, kemudian juga yang lainnya. Kemudian aku beranjak lagi jadi staf internal, kemudian juga aku beranjak lagi jadi BOD di Hipotesa, dan mengikuti berbagai panitiaan maupun acara yang dinaungi gitu dari Hipotesa. Nah, kemudian selain itu juga aku juga ketika itu jadi masuk organisasi ya. Kemudian juga aku melihat bahwa saya ada peluang untuk mendapatkan beasiswa, dan akhirnya aku mengambil tuh beasiswa yang kamu udah sebutin, beasiswa BNB ya, IPB, BI. Nah, aku ngambil itu. Nah, selain itu juga, selain untuk kuliah rapat di organisasi, aku juga kuliah rapat di luar gitu. Contohnya waktu itu aku ikutin magang ya di Bank Mandiri, itu di Special Asset Management Group Jakarta. Kemudian aku ikut juga di Kementerian Keuangan, itu di Badan Kebijakan Fiskal, itu di Jakarta juga. Sama terakhir kali itu aku landingnya itu di kampus mereka Bank Indonesia, itu di Bank Indonesia itu sekitar 6 bulan ya, itu juga di Jakarta di Departemen Internasional gitu. Jadi kalau boleh dibilang aku pernah ngicipin nih jadi masuk kupu-kupu dan juga jadi mahasiswa yang kuliah rapat. Jadi bisa dibilang aku tuh 3/4 ke rapat, jadi mungkin aku mahasiswa kura-kura ya kalau boleh disimpulin ya, aku mahasiswa kura-kura. Jadi timbul ke mahasiswa kura-kura itu gara-gara bosen gitu ya, awalnya pengen kegiatan gitu. Oke. Baik, untuk yang selanjutnya nih Kak. Nah, bagaimana sih Kakak dalam manajemen waktu nih agar bisa balance antara akademik dan organisasi? Mungkin bisa dibagikan untuk tipsnya nih Kak. Ini kalau aku pun agak sedikit lumayan bingung ya kalau ngejawab tips and trick gitu, karena masing-masing itu beda-beda gitu ya tips and tricknya masing-masing. Tapi sebenarnya untuk tips and tricknya sendiri aku commonly aja gitu, umum, general, gak ada yang gimana-gimana. Intinya kita tahu dulu bagaimana cara kita bertanggung jawab atas diri sendiri, berkomitmen bahwasanya ya tujuan awal kita masuk IPB, ingat kembali, yaitu adalah ingin berkuliah dengan baik, kemudian ingin lulus tepat waktu dan segala macam gitu. Jadi jangan lupakan hal tersebut. Jadi bagaimana cara kita untuk bertanggung jawab atas diri sendiri dan bisa menyeimbangkan antara kuliah dan juga
organisasi atau kegiatan di lainnya gitu. Jadi menurut aku untuk tips and trick itu tergantung masing-masing diri lagi ya, balik masing-masing. Cuman yang aku lakukan yaitu adalah mungkin kewalahan dulu semester 3 ya. Karena awal-awal aku beranjak untuk mengikuti organisasi, apalagi dulu aku ini persiapan untuk Sporta 13 apa ya tahun 2019, aku lupa kalau sekarang Fraskom. Jadi itu benar-benar sampai jam 4 pagi aku buat ngedekor gitu ya. Baru jam setengah 8 aku masuk ke kelas gitu. Jadi ya itu tadi, sebelum aku datang ke acara atau aku kegiatan organisasi maupun rapat, biasanya tuh aku menyelesaikan dulu tugas-tugas. Kalaupun aku ada yang nggak aku ngerti gitu ya, atau udah mau menjelang tes, aku ya belajar dulu aja gitu. Ya baca-baca aja lah gitu. Atau aku udah mulai kumpul-kumpul PPT tuh 2 minggu sebelumnya gitu ya. Kemudian bisa dibilang juga ya udah, kita kalau misalnya di kelas tuh usahain buat dengerin gitu dosennya gitu, walaupun nggak nyatet, walaupun nggak ngapain. Aku juga tipikal orang yang suka main handphone juga di kelas, misalnya maaf ya, tapi emang benar sih itu ya. Tapi aku juga suka main handphone, suka bosen, karena aku juga suka sedikit ngobrol gitu ya. Cuman itu tadi, aku tetap ngedengerin apa yang diomongin dosen, walaupun aku nggak mencatat, tapi aku tetap dengerin, sehingga nanti ketika aku mau UTS, aku udah kayak, oh ini pernah dipelajari nih, oh ini pernah dipelajari nih gitu. Jadi intinya itu berkomitmen, bertanggung jawab, sama tahu aja gitu kira-kira apa sih yang kita ingin capai, apa yang kita pengen lakuin, dan apa yang ingin kita harus kita persiapkan mulai dari sekarang kayak gitu. Mungkin kalau dilihat dari cara belajarnya Kak Najla ini cenderung ke orang yang SKS atau sistem kebut semalam, atau kayak gimana nih Kak, nyicil satu persatu? Soalnya dari aku pun pribadi itu kalau misalnya di kelas itu tuh dosen ngejelasin itu tuh kadang udah keluar masuk aja gitu. Iya, apalagi 2,5 jam ya, itu lumayan panjang ya. Kalau menurut aku sih, aku tipe yang SKS gitu. Aku lebih sering SKS karena aku lumayan sibuk, tapi jangan dicontoh SKS-nya gitu. Aku berani SKS karena aku udah ngerti di kelas waktu itu. Gitu, jadi aku berani SKS. Berarti belajar dulu sebelum di kelasnya dijelasin? Enggak, aku nggak pernah, malah aku juga nggak tahu materi selanjutnya untuk minggu depan tuh apa. Jujur aku benar-benar mungkin kayak klise ya, kayak gak mungkin IPK kakak segini, kakak gak belajar. Tapi boleh tanya sama teman-teman aku gitu. Aku tuh benar-benar yang kalau udah keluar kelas ya aku main gitu. Aku jalan-jalan kemana-mana gitu, atau aku organisasi gitu. Pokoknya aku gak bakal ada nyentuh belajar gitu. Tapi ya tadi aku berani untuk sistem SKS besoknya atau luar sebelumnya itu ya karena aku udah ngerti di kelas. Jadi apa yang diomongin kelas, usahakan ngerti gitu. Minimal tadi aku bilang, kalau aku nggak ngerti itu ya kita dengerin, kita diam gitu. Atau kalau kalian emang biasa belajar dan mencatat, ya kalian catat aja walaupun nggak ngerti. Nanti kalian juga ngerti sendiri. Kalau aku, jadi balik lagi, kalian harus tahu tipe belajar kalian tuh gimana, yang audio kah, visual kah, atau yang bagaimana, itu tuh harus tahu sendiri gitu loh. Karena kalau aku sendiri, aku SKS gitu, SKS karena ya menurut aku lebih menantang aja sih. Aku juga nggak terlalu ini gitu, terlalu untuk belajar nyicil. Tapi aku saranin buat kalian gitu ya, tolong dicicil gitu, pelajaran IA tuh banyak, dan banyak grafiknya yang bengkok-bengkok, belok-belok. Jadi kalian tuh bisa gitu ya mulai cicil gitu kalau rajin. Tapi kalau enggak, ya udah fotokopi catatan teman aja, nanti baru belajar gitu ya. Nggak apa-apa, nggak masalah. It's okay. Nah, mungkin itu cara belajar dari Kak Najla, tapi kembali lagi balik ke diri masing-masing, gimana sih teman-teman tipe belajarnya, karena kan nggak bisa nih Kak maksain cara belajar dari Kak Najla ke teman-teman sekalian. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, salah nggak sih Kak apabila kan mungkin nih banyak orang-orang di luar sana yang cenderung condong ke salah satu tipe, yaitu makupu aja atau makur aja. Nah, salah nggak sih Kak kalau misalnya satu tipe doang, jadi nggak balance antara akademik dan juga organisasinya? Oke, kalau menurut aku tuh nggak bisa kita ya ngejudging orang. Salah, lu salah nih milih jadi makupu, udah gue nggak temenin sama lu gitu. Nggak satu prinsip nih, nggak satu frekuensi sama gue, itu aku nggak setuju gitu ya. Karena setiap orang tuh punya pilihan dan tujuan masing-masing. Mungkin dia milih mahasiswa kupu-kupu ya udah karena dia pengen aja gitu, pengen ya udahlah pengen aja gitu ya. Gue pengen ngembangin bisnis gue pengen ngembangin skills gue yang lain di luar sana, itu nggak masalah gitu. Tapi lebih baik gimana kita harus memilih gitu ya. Bagusnya kita gimana kalau misalnya kita balance aja gitu loh, antara keduanya gitu. Kenapa kalau kata Mata Najwa tuh kenapa kita harus memilih gitu ya, kalau nggak bisa dua-duanya gitu ya. Iya, jadi sama aja. Jadi kenapa kita harus milih udah deh gue IPK aja dia bagus, udah deh gue organisasinya bagus. Kenapa harus milih kalau kita itu nggak bisa coba untuk dua-duanya gitu. Jadi menurut aku nggak salah, tapi alangkah baiknya bisa diseimbangkan.
Tapi balik lagi ke tujuan masing-masing teman-teman Benar, kayak nggak gitu. bisa disalahin. Oke, baik. Yang selanjutnya nih Kak, jadi selama menjadi maba dulu, Kak Najla ini tipe orang yang sudah set goals dari awal, misalnya pengen jadi ini, nantinya pengen dapat prestasi ini, pengen dapat beasiswa ini, atau let it flow aja gitu orangnya. Dan soalnya tuh dari kebanyakan teman-teman yang aku temuin di perkuliahan ini selama 1 semester di semester 3 ini, itu tuh banyak sekali ditemuin orang-orang yang cenderung FOMO atau ikut-ikutan doang gitu. Jadi misalnya ada teman yang pengennya aktif mulu, dia ikut-ikutan, gue juga aktif biar dicap sebagai mahasiswa yang aktif. Jadi dia misalnya goalsnya awalnya dia nggak pengen aktif, pengennya jadi anak ambis, gara-gara FOMO ini dia jadi ikut-ikutan gitu. Oke, jadi menurut aku itu aku tuh orang yang setting goals tapi let it flow. Gimana tuh? Ngerti nggak? Maksudnya aku setting goals, aku let it flow seperti aku bilang tadi. Aku di PPKU tuh ya udah, aku setting goals cuma 2. Cuma pengen cum laude sama cuma pengen lulus tepat waktu. Ya, tapi ketika aku melihat ada peluang dan sesuai dengan kemampuan aku, miserable and achievable, ya udah aku ambil gitu. Jadi bisa dibilang, ya udah aku setting goals. Ketika aku dapat satu step, aku mikir, oke, aku nikmatin dulu nih step yang ini. Misalnya aku dapat beasiswa, yaudah aku nikmatin dulu beasiswa ini, gitu kan? Aku nikmatin tapi nggak puas gitu. Aku nikmatin, kemudian habis itu baru next time-nya, aku kira-kira pengen ikut apa lagi ya habis ini gitu. Jadi aku bisa bilang, aku lumayan setting goals, tapi ingat aku juga let it flow. Jadi kita nggak stres, nggak terbebani, jadi mental health-nya juga bisa terjaga nih ya. Apalagi isu sekarang tuh mental health ya. Jadi mental health-nya bisa terjaga gitu. Jadi kalau aku lebih ke dua-dua sih ya, setting goals and let it flow. Takutnya kalau misalnya FOMO nih Kak, ini temennya dia achieve sesuatu yang besar dan dia nggak bisa, dan dia pengen achieve itu, jadi dia mentalnya terganggu gitu. Iya, tapi bukan ya, mental terganggu tuh bukan artian langsung jadi ODG ya orang ODGJ. itu. Tapi bukan langsung gitu, tapi mungkin lebih terbebani gitu ya, stres, langsung mulai tuh anxiety dan lain-lain. Gitu. Oke nih Kak, buat yang selanjutnya tips and trick lagi nih Kak. Tips and trick yang Kak Najla lakukan apa aja sih Kak agar bisa balance antara akademik dan juga non akademik? Mungkin dulunya ada suatu habits atau rutinitas yang Kak Najla lakukan yang efektif dan efisien dulu selama kuliah. Oke. Sebenarnya gampang aja untuk tips and trick aku, kayak aku bilang tadi itu common ya. Itu cuma 3 kata, tahu ya. Tahu kapan kita bisa mencapai sesuatu, tahu kapan kita juga belajar, dan juga tahu kapan kita untuk bersantai dan juga bersosialisasi serta berorganisasi. Jadi 3 hal itu yang harus pegang kuat gitu ya untuk menghadapi dunia perkuliahan gitu. Karena di dunia perkuliahan ini itu bisa diibaratkan seperti kita tuh sedang berenang di kolam renang, tapi nanti kita ketika after campus ya, after campus life, kita tuh biasanya lebih seperti di laut lepas yang banyak hiunya, kemudian banyak pausnya, dan itu seperti laut bebas gitu ya. Jadi menurut aku itu untuk tips and trick ya, ada 3 aja yang tadi aku sebutkan tadi ya, tahu belajar, kemudian tahu berorganisasi, tahu juga kapan kita untuk bersosialisasi, dan juga bersantai gitu. Karena jangan lupa juga, jangan terlalu keras terhadap diri sendiri gitu, karena kita juga harus perlu apresiasi diri dan juga healing ya bahasa sekarang ya, self healing, self reward gitu buat diri kita sendiri gitu. Jadi kita lebih ke bagaimana ya, relate aja gitu, nggak usah terlalu yang gimana, yang penting achievable and miserable gitu kok. Keren. Jadi intinya kembali lagi kepada diri teman-teman, maunya itu kayak gimana untuk kedepannya. Oke, buat yang terakhir nih Kak, tips untuk maba nih Kak. Mungkin dari teman-teman angkatan saya juga, karena kan baru pertama kali offline juga nih, agar bisa set goals dari awal. Terlebih sekarang kan masa transisi online ke offline, dan agar tidak FOMO gitu, dan tahu akan potensi diri sendiri. Oke, kalau untuk gitu sebenarnya bukan kalian aja yang FOMO. Dulu angkatan aku juga FOMO. Dari offline ke online tuh benar-benar FOMO. Karena apa? Benar-benar berubah gitu loh. Dari biasa kita bertemu sama orang lain, banyak bersosialisasi, ini kita cuma depan laptop di rumah sendiri. Ya apalagi kemarin ada wabah ya, COVID, itu benar-benar FOMO juga gitu. Dan menurut aku itu balik lagi, kita tuh harus tahu apa yang ingin kita lakukan, apa yang ingin kita capai, apa yang harus kita lakukan, dan sebenarnya apa sih yang kita mau gitu selama di dunia perkuliahan gitu. Ingat lagi, dan itu harus miserable dan juga achievable. Jadi nggak usah jauh-jauh, yang penting intinya terukur nih,
sesuai ada kesempatan, peluang kita ambil, terukur sesuai dengan kemampuan dan juga keterampilan kita miliki gitu. Jadi jangan terlalu berandai-andai, terlalu yang gimana-gimana tapi tidak terukur dan tercapai. Kalau aku sendiri penganut yang bagaimana kesempatan itu bisa kita raih, bisa kita ambil, tapi ya tadi itu gitu, desirable, achievable gitu. Jadi biar nggak FOMO, teman-teman harus tahu dulu nih kira-kira apa sih yang teman-teman pengen lakuin gitu. Oh misalnya teman-teman, ih aku takut ya kira-kira aku nggak bisa ikutin pelajaran ini offline, soalnya kalau online kan aku enak kayak bisa nge-recordnya Zoom-nya lagi, sedangkan offline nggak ada record Zoom-nya lagi gitu ya. Mungkin kalian bisa aja gitu, ya udah berarti kalian harus memukul diri kalian sendiri dalam artian itu, dalam petik ya, artinya itu adalah kalian berarti harus belajar lebih banyak lagi, kemudian juga harus sering-sering lihat PPT atau minta tuh ke cutting ya, ke angkatan sebelumnya yang mungkin online kayak aku, mungkin minta Kak ada ya kira-kira bahan materi atau kira-kira ada nggak ya Zoom tahun lalu. Iya mungkin, tapi soal-soal kemarin mungkin nggak ada ya, mungkin lebih ke PowerPoint, terus kemudian mungkin gimana kira-kira ya tulis ini tuh gimana gitu, terus ada nggak ya Kak Zoom-nya dari pelajaran mata kuliah ini gitu. Itu mungkin bisa tanya lagi kalau kalian misalnya FOMO-nya dalam bidang akademik gitu, atau kalau misalnya kalian FOMO-nya nih dalam bidang apa ya, kira-kira sosial, iya aku nggak bisa loh ini sosialisasi sama orang banyak, bisa dari handphone. Ya kalian mulailah untuk belajar bersosialisasi, mungkin mulai dari teman-teman yang sefrekuensi terlebih dahulu, baru mencoba ke yang lebih tinggi lagi gitu, maksudnya lebih yang kayak gak frekuensi, karena kan setiap orang nggak punya pemikiran yang sama gitu. Jadi menurut aku tergantung dulu nih kalian nih kira-kira FOMO-nya gimana nih, dalam bidang apa dulu nih, fear of missing out-nya gitu kalau aku. Oke, nah komprehensif sekali nih bahasan seputar kali ini. Nah, baik tak terasa nih kita sudah mendapatkan banyak insight dari Kanan Jelas seputar kampus life maupun after kampus life yang harapannya dapat menginspirasi kita semua agar bisa menentukan langkah yang tepat sesuai dengan goals dan tujuan dari masing-masing individu. Nah, mungkin selanjutnya kita akan membacakan nih titipan pertanyaan dari teman-teman yang kemarin sudah open Q&A pada Instastory Instagram Hipotesa. Dan saking banyaknya nih Kak pertanyaannya untuk narasumber kita yang kece kali ini, jadi pertanyaannya kita pilih. Jadi ini ada list kurang lebih 7 pertanyaan yang mungkin akan kita tanyakan ke Kak Najla. Lanjut ke pertanyaan yang pertama. Ini dari @balemin. Mengapa hal ini menjadi perbandingan? Padahal yang kita tahu bahwasannya setiap mahasiswa memiliki tujuan dan juga prinsip hidup masing-masing. Oke, seperti aku bilang tadi mungkin cuma tagline doang ya, versus gitu ya. Bukan berarti kita di sini itu ya teman-teman, bukan berarti SJB kali ini tuh mengganggu prinsip teman-teman, nggak sama sekali gitu ya. Melainkan ini cuma kayak seperti tagline aja versus gitu ya, mungkin biar lebih menarik gitu ya. Yang aku bilang tadi tidak ada komparatifnya gitu, tidak ada compare-nya, nggak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Setiap pilihan itu pasti punya alasannya masing-masing. Kalau teman-teman pengen untuk jadi mahasiswa kupu-kupu silakan, boleh gitu. Asal kalian bisa mengelola waktu itu dengan baik gitu. Misal kalian mengembangkan bisnis atau kalian misalnya meningkatkan skills, keterampilan. Tapi kalau misalnya kalian rasa jadi mahasiswa kura-kura itu lebih oke nih, lebih sesuai dengan diri kalian, personality-nya lebih dapat, udah diambil. Jadi untuk Balemin ya, @balemin itu nggak ada ya, kita nggak membuat perbandingan, tapi melainkan kita mungkin di sini ngasih insight nih kira-kira gimana nih gitu. Balik lagi untuk hasilnya nanti ini ya tergantung dengan kalian masing-masing kayak gitu. Jadi kembali lagi kepada masing-masing tujuan dan pengennya individu itu masing-masing itu seperti apa. Oke. Dan yang kedua nih Kak, ada dari Manuworski. Bagaimana agar cara mahasiswa kupu-kupu agar tetap produktif dan mahasiswa kura-kura agar tetap berkomitmen dengan kegiatan. Mungkin maksudnya kalau kupu-kupu nih Kak, kan hanya akademinya saja yang dipikirkan, jadi banyak waktu luangnya kalau mahasiswa kupu-kupu. Dan yang tipe kedua ada kuliah rapat atau makura, di mana itu saking banyaknya kegiatan suka hilang-hilangan, jadi nggak komitmen terhadap semua kegiatannya mungkin. Jadi menurut aku itu gimana sih Kak, kira-kira cara kita jadi mahasiswa kupu-kupu walaupun kupu tapi produktif nih. Jadi menurut aku tadi baik lagi, kalian bisa mengelola waktu kalian dengan baik nggak ya kira-kira? Bisa manajemen diri kalian nggak ya? Bisa manajemen waktu nggak ya? Kalau menurutku
aku, yaitu adalah produktif gimana. Pertama, ya kalian bisa memanfaatkan waktu kalian, misalnya mengembangkan bisnis, kemudian adalah sebagai paid internship, kemudian freelancer, dan hal sebagainya gitu ya, misalnya mengembangkan keterampilan lainnya gitu. Jadi kalian bisa produktif nih, atau kalian lebih suka esai-esai, lomba, silahkan ikut debat-debat, silahkan gitu. IPB pasti punya gitu ya wadah yang menaungi itu gitu, walaupun nggak organisasi. Kemudian juga kalau misalnya untuk bagi mahasiswa kura-kura, jangan toxic productivity kalau gitu ya menurut aku ya. Ambil aja yang sesuai dengan kemampuan kalian, jangan jadi ambil sana, ambil sini, ambil sana, ambil sini, tapi kalian hilang gitu, gak maksimal. Menurut aku cukup ambil 1-2 kegiatan, tapi kalian bisa maksimal di dalamnya, dan mungkin kalian bisa menjadi bintangnya atau di sebuah organisasi gitu ya. Jadi nggak terlalu toxic productivity kalau menurut aku. Jadi ingat aja lagi komitmen di awal gitu kalau untuk mahasiswa kura-kura. Oke, mungkin lanjut nih Kak. Ada pertanyaan yang ketiga dari @Nadila RRH. Apa yang bisa ditonjolkan mahasiswa kupu-kupu di CV dan di mata HRD? Nah, seperti yang kita tahu nih teman-teman, Kak Najla ini sudah mengikuti magang atau internship di mana-mana nih Kak. Mungkin bisa di-share pengalamannya juga. Oke, kalau ini mungkin agak kurang relate ya sama aku, soalnya CV aku nggak aku tonjolin yang bagian itu. Tapi aku pernah ngeliat ya salah satu di Selektok yang mungkin kalian juga tahu gitu ya. Kupu-kupu untuk masuk kupu-kupu itu bisa ditonjolkan mungkin untuk pengalaman kuliahnya sendiri gitu. Kayak misalnya dia nanti bakal KKN, jadi dia bisa mengemas kata-kata KKN itu misalnya dengan cara memimpin sebuah apa gitu ya. Jadi lebih bisa mengemas kata-kata dia bisa dari tugas kuliah, project-project kuliah diberikan, atau misal pengalaman-pengalaman lomba itu bisa dimasukkan untuk di CV ya gitu ya. Bahkan untuk KKN pun sendiri itu bisa dimasukkan di CV. Misalnya sebagai volunteering gitu. Jadi mungkin coba lagi dilihat-lihat gitu bagaimana cara mengemas kata-kata ya, kata-kata dalam CV jadi yang lebih menarik gitu ya. Dan lupa juga jadi berlibat. Dan jangan lupa adalah untuk kalau disesuaikan dengan company-nya gitu. Kalau memang dia kreatif, pakai kreatif CV. Kalau misalnya dia emang yang membutuhkan ATS friendly, ya silahkan buat ATS friendly CV gitu. Jadi disesuaikan lagi gitu. Nah mungkin misalnya kalian pengen jadi content creator, mungkin di content creator kalian mungkin bisa lebih menunjukkan CV kalian yang kreatif, karena dengan demikian untuk wawancara atau HRD sendiri mengetahui nih, oh berarti anak ini emang bisa desain nih, bagus desainnya gitu kalau menurut aku. Jadi kalau sebenarnya dilihat-lihat nih Kak, yang dilirik, kebanyakan dilirik HRD itu mahasiswanya seperti apa sih Kak? Akademiknya yang ditonjolkan bagus atau kegiatan-kegiatannya banyak ditonjolkan itu lebih dilirik oleh HRD? Aku nggak bisa bilang ya, itu karena aku juga belum jadi seorang HRD gitu ya. Tapi kalau misalnya kalau aku lihat ya, sepanjang penglihatan aku itu lebih ke IPK itu cuma di awal. Jadi IPK itu cuma di awal ya. Kalian syarat berkasnya itu untuk cuman di awal aja gitu ya untuk IPK. Tapi untuk selanjutnya adalah untuk pengalaman kalian. Nah nanti itu tadi bagaimana kalian cara bisa bernegosiasi nih dengan HRD gitu. Kira-kira apa ya yang ada dalam diri kita yang mungkin tidak ada dimiliki orang lain. Jadi apa sih yang unggul dalam diri kita? Itu nanti cara negosiasi public speaking yang kalian dapatkan ketika kalian itu bisa menjadi mahasiswa yang berorganisasi. Oke, lanjut ke pertanyaan keempat nih Kak. Ada dari @JJ_NoLimit. Kalau menurut Kakak nih, kura-kura itu karena faktor lingkungan atau dari diri sendiri? Oke, kalau menurut aku tadi itu ya, untuk kura-kura di sendiri itu biasanya awalnya mungkin karena faktor lingkungan nih, yang kayak kamu bilang kayak teman aku ikut ini nih, aku juga mau ikut gitu. Tapi bisa juga karena diri sendiri gitu ya. Jadi tapi mayoritas lebih kepada diri sendiri gitu. Karena yang faktor lingkungan ini pasti akan teranulir dengan sendirinya, seleksi alam gitu. Pasti nanti bakal hilang-hilangan atau gimana gitu ya menurut aku. Tapi nggak menutup kemungkinan kita punya lingkungan yang produktif, lingkungan yang positif, pasti itu bisa membawa kita ke arah yang lebih baik gitu ya gitu. Kalau aku mayoritas lebih ke diri sendiri gitu. Jadi balik lagi ke diri sendiri, nyamannya mereka kegiatan sosial, ketemu banyak orang, ataupun kegiatan sendiri. Yes. Oke, lanjut ke pertanyaan yang nomor 5 dari @Novia. Apakah mahasiswa kupu-kupu juga bisa sukses nanti di dunia karir? Bisa dong, tentu bisa ya.
Jadi tidak ada penutup kemungkinan bahwasanya oh yang ikut organisasi pasti udah dijebol nih di dunia karir gitu, enggak gitu. Jadi nggak menutup kemungkinan. Intinya kalian harus bisa menjadi versi terbaik dari diri kalian sendiri, harus bisa menyusun strategi, tahu bagaimana diri kalian sendiri, tahu apa yang kalian ingin capai, itu benar-benar harus diperhatikan gitu loh untuk sukses gitu. Jadi percaya aja, lakukan yang terbaik dan juga jangan lupa berdoa ya. Kalau menurut aku. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari @khh_ns. Gimana ya caranya biar si kura-kura ini juga bisa bagus di akademik? Kadang kan pas kuliah aja udah capek, terus ngantuk. Jadi pas kelas nggak fokus karena offline juga kan, jadi udah capek duluan pindah-pindah kelas atau rapatnya. Oke, jadi gimana kira-kira Biar bisa balance. bagus gitu ya? Tadi lagi, kamu harus bisa manajemen diri kamu sendiri, kamu harus juga manajemen waktu kamu, kemudian juga kalian harus berkomitmen gitu. Aku juga ngerasain kok capek, ngantuk. Mungkin kalian bisa mengatasi ngantuk, ya udah gitu. Sebelum kita kelas makan permen dulu biar nggak ngantuk. Atau kalian bisa beli minuman kesukaan kalian sebelum kelas. Itu kan boleh dimasukin ke dalam tumbler ya. Dosen nggak pernah melarang kecuali kalian makan bekal di depan dosen, itu mungkin nggak boleh gitu ya. Tapi kalau kalian mungkin cuma untuk permen gitu biar nggak ngantuk, itu bisa ya gitu. Jadi menurut aku cara berakademik itu tentuin sendiri gitu, cara bagaimana gitu, kembali lagi kepada diri kalian gitu. Kira-kira apa nih efektif, apa efisien, karena apapun yang aku bilang saat ini, kalau misalnya diri kalian tidak seperti itu, tidak relate, ya percuma gitu. Jadi benar-benar temuin nih cara kira-kira kalian tuh gak ngantuk gimana, gak capek gimana. Tapi ingat, yaitu adalah kalian harus terbiasa untuk istirahat yang cukup gitu. Walaupun sebenarnya dicukup-cukupkan nih kalau tuh masa kura-kura ya, tapi istirahatlah yang benar-benar efisien itu cukup gitu. Jadi biar gak capek pas kelasnya. Oke, mudah-mudahan dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua ini sudah terjawab. Nah, untuk yang selanjutnya mungkin untuk yang terakhir nih Kak, dari Kak Najla bisa memberikan closing statement nih buat teman-teman semua. Oke, mungkin teman-teman untuk closing statementnya ya, sebagai mungkin akhir juga penutupan kali ya. Menjadi seorang mahasiswa kupu-kupu maupun menjadi mahasiswa kura-kura itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Tapi bagaimana cara kita bisa mengelolanya hal tersebut supaya selesai kuliahnya itu dengan target yang tertentukan dan juga sembari dengan kegiatan yang dijalankan di luar perkuliahan. Jadi untuk masa perkuliahan ini kalian harus benar-benar bisa memanfaatkan dengan baik dan dibawa dengan hati yang gembira, karena ini merupakan kesempatan terakhir kalian untuk menikmati sebelum nantinya kalian bakal keluar, yaitu dalam untuk menghadapi dunia kerja gitu ya, yang lebih more challenging daripada ini gitu. Jadi apapun pilihan kalian, lakukan yang kalian mau asal bisa bertanggung jawab, itu aja. Oke, wah keren sekali nih closing statement dari Kak Najla yang tentunya memberikan kita sangat banyak sekali insight pada kali ini. Nah, mungkin untuk yang terakhir nih Kak, ini kita dari hipotesa, khususnya dari divisi CER, ada penyerahan kenang-kenangan nih untuk Kak Najla sebagai ucapan terima kasih kita untuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Mungkin bisa diterima nih Kak. Terima kasih. Ih, cantik banget kan? Iya, kayak mereka gue di sini. Nah, mungkin bisa Itu kemana diterima ya arahnya? Tuh, ada. Terima kasih. Oke. Nah, terima kasih banyak ya Kak sudah berkenan hadir untuk menjadi narasumber pada kesempatan kali ini. Nah, mungkin sebelum penutupan, gak afdol nih kalau dari Departemen Ilmu Ekonomi gak ada pantun nih. Oke, mungkin pantun dulu nih ya Kak ya. Si mama jago bela diri, tak lupa makan di surya kencana. Kami pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah!